Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali di video kali ini, yaitu tentang Critical Book Report. CBR ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Indah Pratiwi, SPD MPD. Disusun oleh kelompok 6 beranggotakan Bella Syaputri, Bella Yunita, Nila Ayunda, dan Aji Joko Sutrisno. Kelas PGFD F1 semester 1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun ajar 2020-2021. Baik, di CBR kali ini terdapat kata pengantar. Kemudian kita masuk ke dalam daftar isi. Di daftar isi ini kita memiliki kata pengantar, daftar isi, kemudian ada bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan critical book review, manfaat penulisan CBR, bab 2 intisari buku dan identitas buku serta ringkasan isi buku tersebut. Kemudian bab 3 ada pembahasan kelebihan buku dan kekurangan buku. Kemudian kita masuk ke dalam bab satunya, yaitu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah CBR ini dibuat ialah hasil kritik atau bandingan tentang suatu topik materi yang biasanya terdapat pada perkuliahan terhadap buku yang berbeda. Jadi CBR ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui isi buku, namun lebih menitik beratkan pada evaluasi serta mengenal keunggulan dan kelemahan buku, apa yang menarik dari buku tersebut, dan bagaimana isi buku tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir dan pemahaman pembaca. Jadi itu latar belakang CBR ini dibuat untuk memudahkan para pembaca mengetahui lebih dulu intisari dari buku tersebut. Ya, memang cenderung halnya langsung ke seperti sifatnya merangkum atau meresum suatu bahan, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada rumusan masalah, ada tujuan CBR dan manfaat penulisan CBR. Ini kita masuk ke bab 2, yaitu intisari buku. Di sini ada identitas buku, judul buku yang kali ini kita report, ya, yang kali ini kita review itu adalah Makanan Sehat tema 3 kelas 5 SD atau MI. Penulisnya ada Francisca Susilawati. Kemudian diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun terbit 2017, kota terbit Jakarta. ISBN 9786024271985. Ya, ini ada sampulnya atau cover dari buku yang kita review kali ini, ya. Kemudian kita masuk ke dalam ringkasan isi buku. Untuk subtema yang pertama, ini bagaimana tubuh mengolah makanan. Ya, deskripsinya itu makanan sehat baik untuk tubuh kita. Ya, itu benar. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Hewan ruminisia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memanah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak.
Kemudian kita lanjut ke proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama itu ada proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Ya, pertama itu memang kita kalau mau makan ya kita kunyah dulu tentunya di dalam mulut. Kemudian yang kedua ada proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga ada proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat ada proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Kemudian yang kelima proses penyerapan sari-sari makanan. Yang keenam ada proses pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak diperlukan. Baik, kita masuk ke subtema yang kedua. Subtema yang kedua ini yaitu tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Alat-alat pencernaan kita ini terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Itu dia. Kemudian ada juga penyebab diare. Ya, terutama penyebab diare ini adalah infeksi virus, yaitu rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Kemudian ada infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ini sering terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula dan susu sehingga diare terjadi setelah makan dan minum produk susu. Itu dia. Kemudian kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Salah satu asupan makanan yang sehat itu adalah buah dan tentu buah dan sayuran. Manfaat buah ini adalah untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Kemudian kita masuk ke subtema yang keempat. Subtema yang keempat ini adalah karyaku prestasiku. Tari Saman memeriahkan Malam Promosi Indonesia di Ceko KBRI Praha, menyelenggarakan Malam Promosi Terpadu Pariwisata dan Perdagangan di Praha pada tanggal 23 Agustus 2016. Kegiatan ini menunjukkan seni budaya dan pemaparan potensi perdagangan Indonesia. Kegiatan yang diberi tajuk An Evening of Enchanting Indonesia ini dimeriahkan oleh penampilan tari-tarian dari sejumlah daerah di Indonesia. Ya, itu tadi subtema 1 sampai dengan subtema yang keempat. Kemudian kita masuk ke dalam bab 3 yaitu pembahasan. Pembahasannya ini ada kelebihan buku dan tentu kekurangan buku. Untuk kelebihan buku ini menunjang kegiatan pembelajaran. Buku teks ini dilengkapi dengan buku guru sebagai panduan pembelajaran yang berisi alternatif-alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru di kelas. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dan inovasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembelajaran lain yang sesuai dan relevan, yang bersumber dari lingkungan alam dan lingkungan sosial peserta didik. Untuk itu, peran guru dalam rangka meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Wah, benar-benar sangat luar biasa ya kelebihan dari buku ini. Tujuannya itu betul-betul untuk mendidik anak-anak itu supaya lebih mengenal lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kemudian di sini ada juga kekurangan bukunya. Di antara kekurangan buku ini yang pertama, beberapa kalimat dari materi yang sulit dipahami, tidak memiliki banyak gambar penjelasan. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan yang kurang dimengerti. Memang kurikulum 2013 ini sangat berbeda dengan kurikulum KTSP 2006, di mana di kurikulum 2013 ini banyak merangkum berbagai macam pelajaran tuh menjadi satu buku. Beda dengan waktu dulu itu waktu KTSP 2006 ya. Masa saya dulu itu waktu KTSP 2006. Setiap pelajaran tentu bukunya berbeda-beda, tidak dicampur aduk.
sehingga lebih luas lagi pemaparannya dan juga lebih rinci lagi. Ya mungkin ini kebijakan pemerintah yang sekarang, mungkin harapan mereka juga mau merubah mindset pemikiran di Indonesia. Kita sambut dengan kebaikan. Baik, untuk daftar pustaka di sini juga ada lengkap. Baiklah, selesailah review untuk critical book report kali ini. Jika ada salah, kami mohon maaf, karena sesungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian kelompok 6 pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.